وما للظالمين من نصير. Allahu ya Allah. Baik, kita tadi jawab nih, ada pertanyaan dari Bunda Ayu. Katanya, Ustadz, adakah amalan khusus yang harus dilakukan di malam hari Arafah? Kalau bertanya tentang amalan khusus, ya, dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, khairud du'ai du'a'u yaumil Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Nah, makanya kalau misalkan bertanya tentang amalan khusus, maka salah satunya adalah perbanyaklah berdoa. Jadi, malam hari ini, malam Arafah ini, ya, ini termasuk ke dalam hari-hari Arafah, adalah waktu di mana mustajab berdoa. Allah itu maha mendengar, tapi ada waktu khusus di mana ketika doa kita itu akan terasa lebih mudah dikabulkan. Karena apa? Termasuk waktu mustajab. Ya, salah satunya adalah di hari-hari Arafah ini. Jadi kalau ayah bunda, ya jangan lupa nih yang besok puasa, dimulai dari malam ini sampai besok melakukan puasa untuk berbanyak berdoa. Apapun hajat kita, apapun keinginan kita, berdoalah. Ya, berdoa sesuai dengan apa yang ayah bunda usahakan. Jadi rumusnya doa itu, kita mendoakan apa yang kita usahakan dan usahakan apa yang kita doakan. Karena mustahil kita ngedoa doang, terus kita nggak usaha, gimana caranya mau dikabulkan? Karena Allah itu tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itulah yang mengubah keadaannya sendiri. Ya, jadi amalan pertama yang kita lakukan adalah apa tadi? Perbanyak untuk berdoa. Kemudian yang selanjutnya adalah apa? Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran sebenarnya, ya, membaca Al-Quran itu mau dibaca kapanpun, Al-Quran itu tetap menjadi amalan yang afdol. Kenapa? Karena Al-Quran itu kata Rasul dalam hadisnya dikatakan, afdolu amali ummati tilawatul Quran. Seabdol-afdolnya, sebaik-baiknya amalan umatku adalah membaca Al-Quran. Jadi sebenarnya membaca Al-Quran mau dibaca kapanpun, mau bulan Ramadan, di luar Ramadan, hari Arafah atau apapun itu, Al-Quran itu tetap jadi nomor satu. Nah, apalagi di waktu-waktu khusus seperti ini kita lebih dianjurkan lagi untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Jadi perbanyak doa, perbanyak membaca Al-Quran, jangan lupa juga perbanyak berzikir. Ya, jadi agama Islam itu memudahkan sekali dalam masalah ibadah. Kita buat ibadah, ada ibadah yang memang harus membutuhkan biaya, ya, contohnya kayak kurban, haji. Tapi di samping itu banyak juga ibadah yang tanpa mengeluarkan uang sepeser pun itu pahalanya luar biasa. Salah satunya apa? Membaca Al-Quran, kemudian juga memperbanyak berdoa dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga bisa menjawab. Usikum wa iyaya, nasihat untuk diri saya pribadi dan ayah bunda semuanya. Kita lanjutkan lagi mengajinya. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ. Ayah bunda perhatikan di sini ada huruf yang dikasih warna hijau, ada tanwin bertemu ta. Kalau tanwin ketemu ta, ini ayah bunda cara bacanya ingat. Kalau misalkan dibaca bayyinatin ta'rifu, ini bacanya salah. Letak salahnya di mana? Letak salahnya di sini. Ini tidak dibaca bayyinatin. Kenapa tidak dibaca bayyinatin? Karena tanwin bertemu ta, hukum bacaannya ikhfa, dibacanya samar. Apa yang disamarkan? Yang disamarkan adalah bunyi tanwin. Ya, gimana cara samarkan? Kalau disamarkan bunyinya menyerupai bunyi eng. Bayyinatin ta'rifu, itu bacaan yang betul. Ya, jadi pentingnya belajar tajwid ya kayak gini, supaya ayah bunda bacaannya nggak salah-salah. Kalau ayah bunda nggak belajar tajwid, mau tahu dari mana ini bacaannya bayyinatin? Karena tulisannya memang bayyinatin, ya, seperti itu. Bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladzina kafaru
alladzina kafarul munkar. Ini juga sama. Nun sukun ketemu kaf, kodenya 2 IKSA, dibacanya samar, hukumnya ikhfa. Jadi bacanya bukan munkar, tapi munkar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tanya, Ustadz, ikut ngaji bersama Ustadz lewat HP ini, apakah harus suci? Kalau masalah harus suci, itu banyak pendapat sekali ayah bunda. Ya, terdapat terdapat ikhtilaf, ya. Ini namanya ikhtilaf dalam masalah fikih, itu biasa. Ada yang mengatakan bahwasannya ngaji itu harus dalam keadaan suci berwudu, ada juga yang mengatakan tidak. Ya, dengan dalil la yamassuhu ilal mutahharun, tidaklah boleh Al-Qur'an itu dipegang melainkan untuk orang-orang yang suci atau telah bersuci. Nah, ini banyak sekali tafsirnya. Jadi silahkan dikembalikan kepada ayah bunda semua, mau ambil yang mana. Kalau saya pribadi, ya, saya lebih baik mengaji dalam keadaan suci, karena tidak ada salahnya kita mengaji dalam keadaan suci, tinggal wudhu kan mudah. Ya, kalau misalkan kita bisa dalam keadaan suci, kenapa tidak? Bukan cuma untuk membaca Al-Quran saja, tapi dalam melakukan kegiatan sehari-hari pun lebih baik kita dalam keadaan suci. Ya, jadi kita misalkan habis sholat, kemudian wudhunya batal, kita wudhu lagi. Ya, kalau misalkan kita ada kesempatan untuk berwudhu lagi. Ya, karena ketika kita dalam keadaan suci, kita lebih enak kalau misalkan mau ibadah. Ya, kita di situ tidak ada halangan. Beda lain halnya ketika kita punya hadas. Ya, jadi kita di situ kalau bahasa Sundanya itu kagok. Jadi kalau misalkan Bapak siapa tadi nanya, apakah mengaji itu harus dalam keadaan suci? Ya, itu dikembalikan lagi kepada ayah bunda mau ngambil pendapat mana. Kalau saya pribadi, saya lebih suka mengaji dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci. Seperti itu ya. Yakaduna yastuna billadzina yatluna alaihim ayatina qul anfa'unabbi'ukum bisyarrim min dzalikum. Silahkan Bapak Ken Ronggo, terima kasih sudah ikut belajar. Siap Ustadz, makasih, sama-sama. Kita bahas dulu tajwidnya ayah bunda, perhatikan di sini baik-baik. Nah, ini unik nih. Ini ada kode 2 IKS, kalau yang ini 2 IK. Apa bedanya IKS sama IK doang? Kalau IKS ini artinya adalah ikhfa syafawi. Kalau IK doang ini ikhfa hakiki. Cara bacanya sama-sama SA. Ya, sama-sama SA, sama-sama dibaca samar. Nah, cuma perbedaannya, kalau ikhfa syafawi, samarnya itu menyerupai dengung. Jadi samarnya itu kayak dengung. Contoh, afa'unabbi'ukum bisyarrin. Ya, jadi dibacanya kumnya dipanjangkan, didengungkan ya. Seperti dengung. Kalau yang ikhfa hakiki, dibaca samarnya itu menyerupai huruf eng, bukan huruf eng, bunyi eng. Nun sukun ketemu huruf dal, dibaca samar. Ini dibacanya bukan min zalika, bukan, tapi min zalikum. Ya, jadi ayah bunda jangan sampai lupa. Walaupun cara bacanya sama-sama samar, tapi ikhfa hakiki dengan ikhfa syafawi itu berbeda. Ya, kalau yang ikhfa syafawi itu samarnya miripnya seperti eng. Kalau yang ikhfa hakiki yang kodenya ika doang, ini cara baca samarnya itu menyerupai eng. Yang satu dengung, ikhfa syafawi kayak dengung. Kalau yang satu lagi ikhfa hakiki bunyinya menyerupai bunyi eng. Afa'unabbi'ukum bisyarrim min dzalikum annar wa'adaha Allahu alladhina kafaru wa bi'sal masir. Sadaqallahul azim.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma rahamna bil Quran. Baik ayah bunda semua, alhamdulillah kita telah selesai di penghujung tadarus pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita baca, kita pelajari, kita dengarkan menjadi manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Buat ayah bunda yang sudah ikut belajar, doakan semoga dengan adanya live ini bisa sedikit demi sedikit membantu ayah bunda melancarkan dan memahami bacaan Al-Qur'annya. Semoga juga ayah bunda nih yang suka ngaji di sini ataupun yang suka ngaji dimanapun itu, ayah bunda selalu istiqomah untuk mempelajari Al-Quran. Belajar di mana aja, belajar kapan aja, lewat media apapun itu, insya Allah semuanya untuk kebaikan. Ya, jadi nggak usah diambil pusing. Belajar harus di sini, belajar harus di situ. Belajar dimanapun sama aja. Yang penting ayah bunda dapat esensi belajarnya, dapat ilmunya. Baik ayah bunda, seperti biasa sebelum menutup sesi live, di sini akan memberi kesempatan terakhir untuk ayah bunda yang pengen punya Al-Quran belajar seperti